Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Harmedia, NPM 1905 Saya dari kelas 6C Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu sampling audit dalam pengujian substantif. Yang pertama yaitu konsep dasar. Audit sampling digunakan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah-jumlah rupiah. Digunakan dalam rangka pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asersi manajemen dalam LK. Rencana sampling dalam pengujian substantif dirancang untuk yang pertama mendapatkan bukti bahwa saldo rekening tidak salah saji secara material. Yang kedua membuat estimasi independen tentang suatu jumlah. Berikutnya yaitu pendekatan sampling statistik. Yang pertama sampling probabilitas proporsional dengan ukuran atau PPU. Yang kedua sampling variabel klasik. Perbedaan keduanya yaitu sampling PPU berdasarkan teori sampling atribut, sedangkan sampling variabel klasik berdasarkan teori distribusi normal. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU dapat tepat apabila jumlah unit yang ada dalam populasi dan variabilitasnya tidak diketahui. Populasi hanya berisi saldo debit. Dalam populasi diberikan tidak ada salah saji atau hanya sedikit salah saji. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU adalah suatu pendekatan yang menggunakan teori sampling atribut untuk menyatakan kesimpulan dalam jumlah rupiah, bukan sebagai tingkat deviasi. Model ini diterapkan dalam pengujian transaksi dan saldo yang salah saji terlalu tinggi. Probabilitas sampling proporsional dengan ukuran PPU berguna dalam pengujian piutang apabila pengkreditan yang tidak dikerjakan terhadap debitur tidak signifikan. Investasi dalam surat berharga, pengujian harga sediaan bila diperkirakan hanya terdapat sedikit selisih tambahan pada aktiva tetap. Rencana sampling menetapkan tujuan rencana, merumuskan populasi dan unit sampling, menentukan ukuran sampel, menentukan metode pemilihan sampel, melaksanakan rencana sampling, mengevaluasi hasil sampel. Menetapkan tujuan rencana. Tujuan umum sampling PPU adalah untuk mendapatkan bukti bahwa saldo rekening menurut catatan tidak salah saji secara material. Merumuskan populasi dan unit sampling. Populasi terdiri dari kelompok transaksi atau saldo rekening yang akan diuji. Unit sampling adalah rupiah individual dan populasi adalah suatu angka rupiah yang sama dengan total jumlah rupiah dari populasi. Rupiah individual yang terpilih sebagai sampel kadang-kadang membawa keseluruhan unsur yang lain dari populasi yang sama. Unsur-unsur tersebut disebut dengan logical sampling unit. Menentukan metode pemilihan sampel. Metode yang paling banyak digunakan dalam sampling PPU adalah pemilihan sistematik. Metode ini membagi total rupiah populasi menjadi interval rupiah yang sama. Rumusnya yaitu IS sama dengan NB per N, di mana IS yaitu interval sampling. Melaksanakan rencana sampling. Auditor menerapkan prosedur pengauditan yang sesuai untuk menentukan suatu nilai menurut audit untuk setiap unit logis yang diikutsertakan dalam sampel. Jika ada perbedaan, maka auditor harus mencatat nilai buku dan nilai menurut audit dalam KK. Info di atas selanjutnya akan dipakai untuk melakukan proyeksi atas total salah saji dalam populasi. Mengevaluasi hasil sampel. Auditor menghitung batas atas salah saji atau BAS dari data sampel dan membandingkan dengan salah saji yang ditoleransi yang telah ditetapkan dalam rancangan sampel. Rumus batas salah saji yaitu BAS sama dengan PS ditambah CRS, di mana PS yaitu total proyeksi salah saji dalam populasi, sedangkan CRS yaitu cadangan risiko salah saji.
Pertimbangan kualitatif salah saji dalam jumlah rupiah. Salah saji dapat disebabkan oleh perbedaan dalam prinsip atau penerapannya, kekeliruan, dan ketidakberesan. Keuntungan metode PPU: mudah digunakan, besarnya ukuran sampel tidak didasarkan atas berbagai taksiran audit, menghasilkan sampel berrata, secara otomatis mengidentifikasi tiap unsur yang secara individual nilainya signifikan melebihi batas, menghasilkan sampel yang kecil, dapat dirancang lebih mudah, dan pemilihan sampel dapat dimulai sebelum populasi lengkap. Kerugian metode PPU didasarkan asumsi nilai audit suatu sampling tidak akan lebih kecil dari 0 atau lebih besar dari nilai buku. Jika salah saji terlalu rendah, maka sampel memerlukan pertimbangan khusus. Pemilihan saldo 0 memerlukan pertimbangan khusus. Evaluasi PPU melebihi CSR bila ada salah saji dalam sampel, auditor menolak nilai buku populasi yang sesungguhnya dapat diterima. Jika jumlah salah saji meningkat, ukuran sampel yang sesuai juga meningkat. Sampling variabel klasik ada 3 metode. Yang pertama min per unit atau MPU, yang kedua selisih, yang ketiga rasio. Min per unit atau MPU. Sampling estimasi MPU meliputi penentuan nilai audit untuk setiap unsur dalam sampel. Rata dari nilai tersebut dihitung dan dikalikan dengan jumlah unit dalam populasi diperoleh taksiran total nilai populasi. Menentukan ukuran sampel metode MPU. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel: yang pertama ukuran populasi atau jumlah unit, yang kedua estimasi standar deviasi populasi, yang ketiga salah saji ditoleransi, yang keempat risiko keliru menerima, yang kelima risiko keliru menolak, dan yang keenam rencana cadangan risiko sampling. Metode estimasi selisih. Dalam metode ini, selisih antara nilai audit dan nilai buku dihitung setiap unsur sampel. Selanjutnya, rata-rata selisih digunakan untuk menaksir nilai total populasi. Variabilitas selisih digunakan dalam penentuan cadangan risiko sampling yang dicapai. Kondisi yang harus dipenuhi untuk metode estimasi selisih. Yang pertama, nilai buku setiap unsur populasi harus diketahui. Yang kedua, total nilai buku harus diketahui dan sama dengan hasil penjumlahan nilai-nilai buku dari unsur individual. Dan yang ketiga, selisih antara nilai buku dan nilai audit diperkirakan tidak sedikit. Keuntungan metode sampling variabel. Sampel mudah diperluas, saldo 0 dan saldo tidak biasa tidak memerlukan rancangan khusus. Jika ada perbedaan besar antara nilai audit dengan nilai buku, tujuan auditor dapat terpenuhi dengan ukuran sampel kecil. Kerugian metode sampling variabel. Lebih kompleks, membutuhkan bantuan komputer untuk merancang sampel yang efisien dan mengevaluasi hasil sampel. Untuk menentukan ukuran sampel, harus memiliki estimasi atas standar deviasi dari berbagai karakteristik dalam populasi. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil sampel. Ada 2 metode yang digunakan untuk memproyeksi salah saji dalam sampling non-statistik, yaitu yang pertama, membagi jumlah total rupiah salah saji dalam sampel dengan bagian dari total rupiah dalam populasi yang termasuk dalam sampel. Yang kedua, mengkalikan rata-rata selisih antara nilai audit dengan nilai buku dari unsur-unsur sampel dengan jumlah unit dalam populasi. Baik, sekian dari video presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.